Mainlah mereka di suatu hotel. Ceweknya sempat ada trouble, kayak kok perutku sakit ya, kok keputihannya warna ini ya, kok baunya gini ya. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga bahagia selalu, semoga baik-baik aja. Semoga yang lagi nyari pacar, semoga cepat dapat pacar dengan cara yang baik dan benar. Semoga dapat pacarnya yang benar juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak, makan yang sehat, olahraga kalau mampu ya. Karena nggak semua orang mampu olahraga. Aku tuh dulu nge-follow seseorang di Instagram gitu ya. Dia tuh kayak penggiat hidup sehat, makan yang sehat gitu ya. Sekarang udah tak unfollow orangnya ini. Pokoknya aku nge-follow dia setahunan gitu, terus tak unfollow. Sebenarnya alasannya cuma satu sih, aku semakin lihat dia aktif di sosmed, aku semakin merasa bersalah untuk diriku. Karena dia selalu menyuarakan kayak kalau kamu tuh nggak bisa langsing tuh bukan karena nggak bisa, tapi nggak mau. Nah masalahnya tuh aku mungkin gara-gara dia ngomong gitu jadi oh berarti aku nggak mau terus ya. Tapi Tuhan, godaan ini sungguh berat gitu. Akhirnya tak unfollow aja daripada aku merasa bersalah gitu kan. Kita hari ini mau ngobrolin tentang dating apps. Ada yang tahu dating apps itu apa aja? Mas Awi? Yang homo nggak apa-apa? Yang Tantan. Aplikasi kuning. Terus apa lagi? Bumble. Oke, terus apa lagi? PUBG. Reso. Aplikasi dating itu game. Reso. Bukan dong guys. Musik Reso. Musik match. Apa lagi? Buat Telegram kan bisa random, kan ada random. Ternyata banyak ya aplikasi dating online gitu ya, termasuk Ade pun juga salah satu pengguna aktifnya. Dulu kamu pakai apa? Tinder. Terus dapat orang mana? Jogja. Yang sekarang ini bukan Tinder. Oh bukan, beda lagi. Instagram. Instagram. Yosi pakai apa Yos? Bumble. Aku mau match itu harus mas. Oke, kalau ngomongin tentang dating apps, aplikasi golek bojo gitu kan, itu banyak banget jenisnya. Mau yang heteroseksual, mau yang homoseksual, mau ini yang khusus ini, khusus itu, macam-macam. Banyak temanku menggunakan itu. Ada yang ketemu jodohnya, ada yang ketemu lonte, ada yang ketemu lanang rak ngena, ada yang cuman angin lalu doang. Pokoknya macam-macam. Ada yang berkedok curhat gitu kan. Ada yang berkedok ingin mendengarkan cerita, ingin eksplorasi tapi di kamar gitu loh. Macam-macam niatannya dan hasil finalnya kayak apa tuh macam-macam. Cuman hati-hati teman-teman. Kenapa kok aku ngobrolin tentang dating apps? Salah satu temanku, dia cowok main aplikasi dating apps ini, dapat nih ceweknya match. Terus akhirnya diajak ketemuan. Nama aslinya itu tidak disebutkan si cewek, jadi nama aslinya tuh disembunyiin, tapi akhirnya dia ngasih tahu nama aslinya karena kan zaman sekarang kan kalau misal daftar apa-apa kan pakai KTP di foto kan. Jadi kalau misal pesen kayak Gojek, GoFood gitu-gitu, ShopeeFood apa segala macam itu kan pakai nama asli, bukan nama samaran atau nama beken di aplikasi tersebut gitu kan. Akhirnya ketahuan nih nama aslinya siapa. Pokoknya namanya tuh nggak nyambung sama nama bekennya. Jadi beberapa kali ketemu si cewek ini tuh udah bisa diajak pergi kemana-mana dengan walaupun nginep tapi satu kamar. Nah, temanku yang cowok, mainlah mereka di suatu hotel gitu kan, main. Si ceweknya sempat ada trouble, kayak kok perutku sakit ya, kok aku ini ya, kok aku itu ya. Si cowok panik, ceritalah ke kita kalau kok keputihannya warna ini ya, kok baunya gini ya. Akhirnya putus lah. Singkat cerita putus. Gak lama kemudian si cowok periksa dan dia kena infeksi menular seksual. Aku gak mau nyebutin namanya siapa gitu ya, cuman itu ada di sekitarku. Banyak banget cerita tentang dating apps ini. Jadi aku mau menghimbau nih, mau ngasih tahu ke teman-teman kalau hati-hati. Karena orang main dating apps itu bisa jadi bukan niat utama untuk cari jodoh atau cari pacar atau cari suami atau cari istri. Tapi mungkin dia hanya suwung, gabut. Yang harusnya ada kerjaan tapi dia ngerasa nggak ada kerjaan, nggak ada yang bisa dikerjain. Akhirnya dia main dating apps, kemudian wah lumayan nih dapet cowok atau lumayan nih dapet cewek. Bisa nih.
Mungkin bisa jadi cuman buat temen curhat doang, cuman buat cerita-cerita, cuman buat hal-hal yang positif, bertukar pikiran dan lain-lain, karena nggak harus ketemu kan, karena itu via chat. Tapi ada juga yang niatnya busuk, ada juga yang dapat zong, ada juga yang nggak dapat dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang ngerasa populer di aplikasi tersebut, biasanya ada suatu aplikasi kayaknya kalau nggak salah Tinder deh. Jadi dia tuh ada kayak rate-nya, kayak ini tuh populer, ini enggak, ini sering main, ini enggak, yang kayak gitu-gitu. Setauku ya, menurut cerita si temenku ini. Jadi buat kalian yang ngerasa beken dan ngerasa happy-happy aja atau ngerasa kayak main dating apps tuh jalur aman untuk kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena melalui dating apps ini kalian bisa saja jadi oknum gonta-ganti pasangan, terjebak dalam free sex. Sejarah teman-temanku yang cerita main dating app, jarang dari mereka yang main dating apps itu deketinnya baik-baik. Kayak ada yang bener-bener kayak cuman pergi makan, cerita-cerita, nonton, selesai pulang. Tapi keseringannya apa? Pergi, ketemuan, mulai pegangan tangan, pundak, curhat, ngelus-ngelus kepala, ke pundak, ke yang lain, branding di hotel. Atau akhirnya pacaran, tapi cuma buat enak-enak, habis itu cepat putus dan lain-lain. Kenapa bisa dibilang kayak gonta-ganti pasangan? Karena habis itu kamu ngerasa kayak, oh kalau nggak cocok sama ini, ya udah ganti lagi aja, cari. Di dating apps banyak kok. Karena ketika kamu menemukan satu tuh kan kamu udah nge-slide berapa banyak cowok atau berapa banyak cewek gitu kan. Itu pertama, kalian bisa jadi kalian jadi gonta-ganti pasangan dengan mudah karena merasa kayak enteng aja gitu dapat pasangan di dating apps. Kalau dari cerita temanku yang cewek, beberapa dari mereka justru dapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Kayak kalau cewek itu kan wajar ya, kita mewajarkan cewek foto akhirnya sekarang pakai filter atau foto miring atau foto angle yang bagus aja. Akhirnya foto-foto yang diupload di sosmednya atau di aplikasi itu tuh jadi yang bagus-bagus aja, tapi pas ketemu zong. Akhirnya dia kena body shaming, dikatain kayak ih kok nggak sesuai foto yang gitu-gitu. Atau bahkan ada yang di PHP-in. Mungkin si ceweknya udah ngarep tapi si cowoknya ngerasa kayak ini bukan tipeku, akhirnya ghosting, hilang, ter-PHP, ditipu, ya kan, ketemu terus cerita memelas, curhat apa segala macam, kamu bisa nggak nolongin aku cuma pinjem uang sekian atau aku pinjem motormu doang kemana, dengan modal udah ngobrol lama, kira hilang tuh motor, ya kan, diajak ke kosan, diminumin obat tidur, motornya diambil, barang-barang berharga diambil dan macam-macam. Bahkan ada temanku yang ketemuan, makan, terus nonton bioskop, terus pas di bioskop tuh cowoknya tuh kayak meraba-raba, mulai tangannya kemana-mana. Kemudian temanku cewek ini kayak nggak berani untuk negur apa gimana, terus akhirnya habis dari situ dia memutuskan untuk pulang dan nggak mau diantar, habis itu nggak mau ketemu lagi, diblokir apa gimana gitu. Banyak banget cerita kayak gitu, jadi hati-hati. Aku nggak bilang oknumnya cuman cowok loh ya, tapi cewek juga ada yang main dating apps tapi nggak belai juga gitu loh, kayak ketemu dia tahu fisiknya bisa dijual, good looking lah, terus ketemu sama cowoknya akhirnya cuma diporotin doang biar bisa makan enak, biar bisa nonton film terbaru, biar bisa beli tas yang paling baru, biar beli sepatu baru, biar bisa pamer ke teman-temannya, biar bisa naik mobil bagus dan lain-lain. Bahkan bisa nipu juga. Nggak cuma cowok yang bisa berperilaku jahat, tapi cewek-cewek di sana juga. Aku nggak bilang main dating apps itu nggak boleh dan nggak baik, tapi semua hal itu ada baik dan buruknya. Ada banyak orang yang mungkin ketemu jodoh di dating apps dan akhirnya mereka nikah dan berbahagia punya keluarga baru, tapi banyak kasusnya yang tidak branding seperti itu. Jadi hati-hati buat kalian yang suka main dating apps, hati-hati kecanduan, hati-hati juga karena temenku yang suka main dating apps kebanyakan mereka akan merasa kayak pergaulanku kok sempit banget ya, akhirnya mereka memperluas pergaulannya yang nggak jelas arahnya kemana. Dan kalau misalnya main di daerahnya tuh kayak jangan kesini aku ketemu cowok yang waktu itu di dating apps ini dia fitness di situ, pas kesini pindah mall yuk, dia jadi ribet sendiri, aneh. Jadi buat kalian jangan terus takut untuk main dating apps, cuman dipilah-pilah bener-bener, jangan gegabah karena ketemu orang baru itu emang seru, denger cerita yang baru itu lebih seru daripada denger cerita yang udah sering terulang gitu ya. Nggak masalah main dating apps tapi untuk tujuan yang benar. Kalau tujuanmu aneh-aneh ya kasihan korbanmu, ya kan. Kalau kalian mau main dating apps ya bener-bener dicari tahu, bener-bener jangan sampai kamu nggak tahu sosmednya, bener-bener dicari tahu ini namanya siapa, tinggalnya di mana, teman-temannya siapa aja. Syukur-syukur kamu tahu lingkungan pertemanannya, jadi kamu tahu bener-bener orang ini. Karena di dating apps kamu bener-bener ketemu orang baru, jadi lebih hati-hati aja. Lebih baik mencegah daripada mengobati, itu aja sih. Jadi semangat untuk mencari jodoh dimanapun Anda berada. See you in the next video, bye.